Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, kita melanjutkan seri dividen investing yang pada kesempatan ini kita akan men-screening saham-saham yang rutin bagi dividen yang masuk dalam market cap sedang. Dan tentunya bagi Anda yang sudah sukses mendapatkan dividen selama Anda berinvestasi, harapannya Anda mau berbagi pengalaman di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Oke, tidak berlambat-lambat, langsung saja kita akan mulai untuk mencari saham-saham yang bagus dan rutin membagikan dividen. Untuk rules yang kita pakai dalam men-screening saham yang rutin membagikan dividen di market cap yang sedang ini, yaitu yang pertama, PE ratio TTM-nya di bawah 10. Kemudian kita menggunakan juga average return on equity 3 tahun berjalan itu di atas 7%. Selanjutnya market cap-nya antara 1 sampai dengan 5 triliun. Kemudian selanjutnya average dividend yield dalam 3 tahun itu lebih besar dari 3%. Kemudian kita menggunakan juga rules dividend payment streak. Paling tidak dalam 3 tahun terakhir ini membagikan dividen. Kemudian dividen yield-nya adalah 3% lebih besar ya. Langsung saja dengan rules yang ada ini kita langsung screening. Dan kita mendapatkan setidaknya di sini ya, Anda lihat ada 11 saham yang masuk dalam kriteria saham yang rutin membagikan dividen dengan harga yang jika dilihat dari PE ratio masih murah, kemudian return on equity-nya secara rata-rata dalam 3 tahun ini bisa 7% ke atas, artinya lebih besar dari 7%. Nah, di sini ada 11 saham. Yang pertama yang paling bagus adalah BSSR, kemudian PTBA, selanjutnya ada ITMG, ada juga MCall, ada juga BJBR, ada ABMM, ada BNGA, ada TSPC, ada AALI, ada JPFA, dan juga terakhir ada BFIN. Ya tentunya ya teman-teman, untuk saham-saham yang membagikan dividen yang rutin dan besar juga tentu bukan hanya 11 saham ini, tetapi kan pada kesempatan ini matriks-matriks yang kita pakai itu membawa kita untuk ada di 11 saham ini, dimana tadi sudah dijelaskan dilihat dari PE ratio-nya secara TTM itu harus di bawah 10. Jadi yang masuk untuk saham-saham yang PE ratio-nya sudah di atas 10 untuk TTM-nya ya tidak masuk dalam screening ini. Begitu juga untuk return on equity secara rata-rata dalam 3 tahun tadi kita pakai di atas 7%. Jadi ketika dia di bawah dari 7% ya tentu dia tidak masuk dalam screening ini. Jadi ada 11 saham, jadi tinggal Anda memilih. Tentu saya tidak bisa menjelaskan ini satu persatu ya, karena sangat panjang tentu penjelasannya. Tapi paling tidak dengan menggunakan metode ini kan yang penting untuk saham yang membagikan dividen ya kita lihat saja. Contoh ya, kita ambil dari BSSR ini. Nah, kita bisa melihat itu dari statistik unggulannya. Kita bisa melihat untuk apakah net income-nya masih tumbuh, atau kalaupun memang seperti saham-saham batu bara yang memang akhir-akhir ini terus mengalami penurunan tetapi tetap membagikan dividen yang rutin, ya itu bisa masuk dalam pengecualian. Artinya penurunannya bukan karena kinerjanya yang memburuk, tetapi karena memang harga jual batu bara yang menurun. Maka bisa kita lihat juga untuk saham-saham seperti ini, kita lihat di revenue-nya. Ya, secara revenue bisa Anda lihat di sini ya, sekalipun memang ada penurunan namun tidak signifikan ya, masih tergolong normal untuk revenue-nya. Ya tentu lain dengan ketika dilihat dari net income yang memang terus mengalami penurunan juga untuk BSSR, tetapi ya khusus BSSR sih penurunannya tidak terlalu drastis ya ketika dia masuk di tahun 2024 ini. Nah, apalagi yang bisa Anda perhatikan ya tentu masuk di valuasi ya. Kita tadi sudah melihat secara valuasi yang masuk di urutan pertama adalah BSSR ini secara PE ratio, tetapi kan memang kalau Anda lihat juga untuk price to book value untuk BSSR itu sudah di angka 2,48 ya. Jadi mungkin untuk orang yang
juga memperhatikan price to book value ini, ya tentu dia akan menimbang. Tetapi dengan melihat performa BSSR dalam pembagian dividen yang cukup bagus ya, tentu itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Untuk book value-nya mungkin masih bisa ditolerir. Nah, yang penting juga untuk diperhatikan ketika Anda mencari saham-saham yang membagikan dividen, salah satunya di sini yaitu solvabilitasnya. Karena kan untuk dividen investing itu jangka panjang, maka untuk solvabilitasnya kita juga harus memastikan bahwa dia aman. Ya, memang beda sektor, beda juga mungkin secara presentase solvabilitasnya. Tetapi paling tidak Anda melihat ya, untuk BSSR ini debt to equity ratio-nya itu dia hanya 0,2%. Jadi dia sangat aman ya. Perbandingan antara hutang dan juga ekuitasnya itu modalnya sangat-sangat jauh, hanya 0,2%. Sedangkan kemampuan BSSR dalam melunasi hutang jangka pendek ini sangat bagus, karena baik quick ratio maupun current ratio itu di atas 1. Nah, selanjutnya Anda juga bisa memantau dari profitability-nya. Ya, tadi kita sudah lihat dari return on equity-nya bahwa ini di atas 7%, tetapi bisa Anda lihat untuk BSSR dari return on asetnya 38%, return on equity-nya bisa Anda lihat 54% TTM-nya. Ya, kita tadi pasang standarnya di atas 7% secara rata-rata 3 tahun. Tapi untuk BSSR 12 bulan berjalan ini dia bisa sampai 54%. Ya, ini bisa Anda jadikan acuan juga untuk melihat atau memilah-milah saham-saham yang masuk dalam kriteria dividen investing. Nah, selanjutnya kita lihat juga, bisa kita lihat juga dari growth-nya ya. Untuk growth-nya Anda bisa perhatikan secara revenue quarter year on year ini BSSR memang masih minus 6,17 ya. Begitu juga year on year growth-nya dia masih minus juga 6,17, sedangkan revenue untuk annual year on year growth-nya dia sudah tumbuh 9,15% ini secara revenue. Tetapi kalau kita melihat dari net income, baik secara quarter year on year, year to date year on year maupun annual year on year, BSSR ini memang terus minus ya, karena ya tadi kita sudah bahas untuk saham batubara kan memang rata-rata itu banyak mengalami penurunan untuk net income-nya, tapi secara revenue-nya ada pun penurunan tetapi tipis. Bahkan bisa lihat untuk annual-nya BSSR ini malah tumbuh 9,15%. Nah, jadi ini yang mungkin bisa teman-teman perhatikan. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi di annual report atau juga di laporan keuangan terbarunya, apalagi ketika dia sudah rilis laporan keuangan terbaru Q2 ini, untuk memastikan apakah memang BSSR ini dan juga untuk saham-saham yang lainnya seperti PTBA, ITMG, MCOL, BJBR, ABMM, BNGA, dan lain-lainnya ini apakah memang cocok untuk Anda jadikan sebagai saham pilihan dalam Anda menjalankan investasi dengan menggunakan metode dividen investing.